Hello guys, di sini balik lagi dengan gue, ya obviously. Siapa lagi? Oke, kan yang itu aja. Di sini kita ini memiliki suatu kasus nih. Jadi ini ada kasus. Di sini bilang ada pasien nih. Pasiennya ini dia itu kalau dari atas itu kan yang kita tahu dia itu lemas, lemah pucet, dia ini gak kuat olahraga, semuanya itu nanti lebih lengkapnya itu ada di bawah. Ini yang terbarunya ini, si pasien dia ini ngeluh. Dia sering kesemutan di kedua kakinya. Dia ini mulutnya itu sariawan, kadang merasa lidahnya perih. Lalu dia ngaku tidak pernah makan daging karena dia ini rupanya vegetarian. Perlu dibedakan vegetarian sama vegan. Vegetarian ini itu dia ini gak makan daging, tapi dia masih bisa minum produk olahan daging, susu, keju, other stuff like that. Tapi vegan ini itu dia ini the love of her atau his life-nya itu benar-benar sayur. Jadi ya dia nggak akan makan apa-apa selain sayur. Dan juga mungkin rice. Oke, lalu habis itu pasien ini tuh sering mengalami nyeri lambung. Nih, lo catat nyeri lambung. Jadi dia minum terus obat lambung. Coba bayangin aja deh obat lambung apa aja yang kalian tahu. Sebutin dua aja deh pikiran dari kalian nih. Oke, jadi selain dia itu mengonsumsi obat lambungnya ini tuh yang dibeli rupanya di toko obat biasa, dia ini gak ada rewel menstruasi berat ataupun perdarahan lain. Sip deh. Lalu habis itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Kesadaran dia itu kompos mentis. Oke, yang berarti dia masih sadar penuh. Konjungtivanya pucat, skelernya tuh nggak ekterik. Lalu kemudian lidahnya itu merah dan licin. Ini nunjukin glositis atau radang lidah. Mukosa bukal tampak eritem. Yang berarti mukosanya itu mengalami peradangan dan rupanya dia ini ada stomatitis. Kalau yang kita tahu kan kalau misalkan di anemia itu ada stomatitis angularis. Stomatitis angularis. Sariawan di ujung mulut. Lalu refleks faal atau fisiologis di tukangnya itu dia menurun. Sip, itu aja kita tahu dari pemeriksaan fisik. Kita lanjut ke pemeriksaan laboratorium. Hemoglobinnya itu 8,9 gram per desiliter. MCV atau mean corpuscle volume-nya itu meningkat. Ini nih. Lalu MCH, mean corpuscle hemoglobin, relatif normal. Kita dapat juga leukosit dan trombositnya itu turun. Oke, leukopeni dan juga trombositopeni. Lalu kita minta hapusan darah tepi. Rupanya eritrositnya itu makrositik. Ada makroovalosit. Neutrofilnya itu berhipersegmen. Itu aja untuk hapusan darahnya. Lalu kadar vitamin B12 juga folanya itu rendah. Oke, ini trigger berarti. Kadar vitamin B12 juga folanya rendah. Oke, sip. Nah, di sini gue mau tunjukin beberapa gambar dulu. Di sini ada macrophagocyte. See this beautiful thing. Kayaknya harusnya gue pakai read only dulu nih. Oke, see this beautiful thing. Si makrositosis ini. Di sini selnya itu dia ini lebih besar. Kalau kita mau bandingin ini bukan makrositik soalnya. Ya dia makrositik. Oke, kalau kita mau bandingin makrositik dengan si RBC normal, biasanya kita mau cari ada leukosit di sini. Biasanya itu neutrofil gitu. Yang dimana di sini kayaknya nggak ada gambarnya, nggak ada gambar neutrofil atau leukosit apapun. Kita mau bandingin sama inti selnya. Kalau misalkan inti selnya itu dia ini lebih kecil dibandingkan si red blood cellnya, maka itu otomatis makrositik. Coba lihat aja deh di sini nggak terlalu ada sih. Tapi bayangin aja deh ada suatu inti sel dan dia ini lebih besar. Kayak gitu. Jadi let's say di sini ada suatu sel gini, lalu habis itu di sini ada inti selnya itu bilang aja ini neutrofil. Lalu habis itu CRBC-nya itu dia ini segini gede. Ini berarti dia ini makrositik. Let's say aja rupanya dia itu ukuran itu segini. Oke, ya berarti ini normositik. MCV-nya itu seharusnya itu normal. Nggak tinggi. Lalu kalau misalkan kita punya kayak segini RBC-nya, ini dia ini lebih kecil, bilang aja. Ya berarti dia ini mikrositik. Oke, kira-kira itulah gambarannya. Next. Ada hypersegmented neutrophil. Coba lihat di sini, lobusnya itu ada lebih dari satu nih. Dan nih 1 2 3 4 5 6 7 8. Lebih dari 5. Ini berarti si neutrophilnya itu dia punya lebih banyak lobus. Namanya itu hypersegment. Nanti ada patofisiologinya di bawah. Lalu kemudian ini itu penampakan si makrositiknya ini. Nih, ini si inti sel, ini si neutrophilnya itu. Lalu habis itu kita lihat, oh rupanya dia ini lebih gede dari si lobus-lobusnya. Oh, itu berarti ini makrositik. Dan juga kita dapat gambaran makroovalosit. Ini di sini yang lonjong-lonjong kayak gini. Ini makroovalosit. Yang berarti dia ini besar dan dia ini lonjong. Oke, itu kira-kira gambarannya. Nah, di sini ada beberapa etiologi dari si anemia makrositik. Di sini itu kita bisa bilang dari fat RBC. Ini misalkan fetus. Dia ini ada penyebabnya dari fetus, mungkin dia itu kurang B9. Pas dia lagi lahir makanya dia kena ada kayak spina bifida salah satunya. Lalu mungkin alkohol. Dia ini penyebab kayak anemia non megaloblastiknya. Tiroid, misalkan hipotiroid, retikulositosis. Lalu B12 defisiensi, topik utama kita. Lalu ada cirrhosis dan juga chemicals.
Ada stuff like that. Ini beberapa etiologinya, dan ini kira-kira gambaran glossitisnya itu. Baiknya di sini harusnya itu dia ini kasar-kasar kayak gini, tapi rupanya enggak. Dia ini halus, rather halus di sini. Dan kalau misalkan dia lagi nggak ngapa-ngapain, kadang kerasa perih. Lalu kemudian di sini stomatitis angularis. Lihat di sini ada pecah-pecah dikit. Ini stomatitis angularis. Nama lainnya itu cheilitis. Cariawan angularis ini. Oke, itu kira-kira yang mau gue sampaikan dulu. Oh ya, sekalian ini aja deh. Ada beberapa sumber untuk si B9 dan juga si B12-nya. Let's say here, di sini. Sumber B9 itu ada dari sayur hijau nih. Bayam, kol, selada, kangkung. Lalu kemudian ada buah-buahan. Misalkan apel. Lalu dari jeroan nih, kayak hati sapi dan juga ayam. Serta juga dari roti gandum. Berbagilah yang makan roti gandum. Enak tahu. Lalu ada sumber B12. Jeroan juga, hati sapi dan kali ini kambing. Lalu kemudian ada kerang, salmon, sarden. Kemudian ada juga dari daging sapi dan juga unggas. Lalu kemudian ada susu sapi, keju, yogurt, dan juga telur. Ini diet yang pastinya itu dia makan. Ada susu sapi, keju, yogurt, produk olahan. Ini kira-kira gambaran vegetariannya. Oke, jadi sekarang kita masuk ke si utamanya di sini. Masuk ke utamanya ini, kita punya di sini, aduh, redang lag. Nah, di sini. Tanpa lama-lama kita punya pasiennya itu AP yang di atas tadi itu. Dia memiliki keluhan utama lemah, letih, dan juga lesu. Bedakan, lemah ini itu ototnya ini dia itu ya lemes, dia nggak terlalu banyak bisa kontraksi. Kalau letih itu dia ini kayak kurang energi. Jadi dia ini kayak gimana ya, lapar gitu suasananya itu. Lalu kemudian untuk lesu ini tuh dia ini kesadarannya itu menurun. Bisa masuk ke kayak somnolen, dia ini ngantuk-ngantuk, delirium, atau bahkan sampai bisa koma. Itu kira-kira untuk si lesunya. Tapi dari kasusnya kelihatannya itu karena pasiennya komposmetis, dia nggak memiliki si lesunya ini. Oke, jadi di sini riwayat penyakit sekarang itu dia ini lemas, letih, lesu sejak 1 bulan lalu. Wajah dia pucat banget. Dia cepat capek pada saat olahraga. Dia nggak punya riwayat batuk, demam, dan juga nyesek. Lalu kemudian dia ini nafsu makannya turun, tapi dia tetap bisa makan, tidak ada muntah. Melena itu BAB hitam gara-gara perdarahan GIT ataupun ada perdarahan lainnya. Ini dari awal-awalnya ini. Yang topik sekarangnya itu dia sering kesemutan 2 kaki, mulutnya sariawan, lidahnya perih. Dia ini vegetarian, dia punya sakit lambung, dia tidak ada mens berat. Ini kita bicara tentang cewek. APK-nya maksudnya anak perempuan. Dia nggak punya riwayat penyakit dahulu. Riwayat pengobatannya itu dia beli obat mah di toko obat biasa untuk mah kronis dia. Dan tidak ada riwayat penyakit keluarga atau riwayat penyakit sosial ke masyarakat lainnya. Oke, dari sini kita pikirin dulu deh, apa sih kira-kira yang kita bayangin penyakitnya ini. 1. Anemia megaloblastik. 2. Anemia non megaloblastik. Ini bukan berarti dia ini makrositik, atau ini bukan berarti dia mikrositik atau normositik. Dia tetap megaloblastik. Cuman aja ini beda penyebabnya. Bukan dari B12 atau B9 defisiensi. Ini bisa dari lain kayak yang tadi di atas ini. Alkohol, tiroidism. Lalu bisa aja cirrhosis atau chemical stuff kemoterapi gituan. Itu kira-kira untuk anemia non megaloblastiknya. Ini maksudnya. Lalu bisa juga anemia hemolitik dan anemia aplastik. Pertama-tama dulu, why anemia megaloblastik terlebih dahulu. Anemia megaloblastik ada B9 dan juga B12 defisiensi. Sering kesemutan 2 kaki. Ini ciri khas banget dari defisiensi B12. Karena B12 itu dia tuh ngatur saraf. Ini jadi yang paling utamanya kita untuk anemia megaloblastik. Ditambah lagi dengan lemas, letih, lesu. Ini itu salah satu bagian dari anemianya. Kenapa kita bisa kepikiran anemia non megaloblastik? Dia ini juga ada lemas, letih, lesu. Wajah dia tuh pucat, dia cepat lelah. Oh, hipotiroid maybe. Atau anemia defisiensi besi maybe. Ya, other stuff gituan ya. Lalu kemudian abis itu ada anemia hemolitik. Kenapa kita bisa kepikiran anemia hemolitik? Di sini ada lemas, letih, lesu, wajahnya itu sangat pucat. Dia ini memiliki reasoning yang sama dengan anemia aplastik. Mereka ini kira-kira sama. Anemia aplastik itu kan kondisi bone marrow-nya itu lagi kosong gitu. Gara-gara pansitopeni, RBC-nya turun, trombositnya turun, leukositnya turun. Kira-kira itu gambaran anemia aplastik, mirip sama anemia hemolitik. Oke, itu dugaan kita. Sekarang kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik dulu. Dia ini komposmetis, dia sakit sedang. Tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. Dia konjungtivanya itu pucat, dia nggak ada sklerekterik. Oke, bilirubinnya itu nggak tinggi artinya. Atau mungkin not enough untuk nge-trigger itu. Lidahnya merah dan juga licin, harusnya gue tawain ada perih juga. Lalu mukosa bukal eritem, dan juga ada sariawannya gitu.
Untuk pemeriksaan dada, dia ini dalam batas normal, abdomennya dalam batas normal. Pada ekstremitas dan juga kulitnya ini, refleks fisiologisnya tungkainya itu menurun. Oke, curiga berat nih ke anemia megaloblastik. Lalu kemudian kita order lab hematologi. HB-nya itu rupanya rendah. Harusnya kan minimalnya itu 12 untuk laki dan perempuan. Ini 8,9. Lalu mean corpuscle volume-nya itu meningkat. Oke, red flag untuk si anemia non megaloblastiknya ini. Lalu kemudian MCH-nya itu dia ini normal. Oke, leukosit trombositnya itu menurun. Oke, mungkin memperkuat si anemia aplastik ini. Barengan sama HB-nya itu kan dia ini cenderung RBC-nya nurun. So, rada equal. Lalu vitamin B9 juga B12 itu menurun. Oke, ini jadi memperkuat banget si anemia megaloblastiknya. Kita order apusan darah tepi. Kita lakukan biopsi. Mungkin kita ambil dari si sumsum tulangnya, kita tarik. Didapatkan eritrosit itu big. Harusnya ada big chungus baby. Untuk menggambarkan seberapa besar eritrositnya itu. Dia memiliki ciri khas makrooval. Neutrofilnya itu hipersegmen. Oke. Back again ke hipotesisnya. Sekarang mana yang bisa kita coret? Anemia non megaloblastik kayaknya bisa kita coret. Nggak ada tanda-tanda hipotiroid, nggak ada tanda-tanda kayak anemia defisiensi besi. By the way, kalau anemia defisiensi besi ini jelas-jelas kayaknya itu anemia mikrositik. Jadi harusnya itu MCV-nya itu dia ini rendah. Lalu kemudian untuk anemia hemolitik, di sini kayaknya bilirubinya itu nggak ada ciri, nggak ada yang dibilang di sini, karena anemia hemolitik kan masalahnya itu kayak maybe malaria salah satunya. RBC-nya itu lisis gara-gara si virusnya, atau ya parasitnya, gara-gara parasit, atau mungkin gara-gara virus-virus lain. Di sini nggak dibilang ada pemeriksaan kayak maybe dia ini ada si apa tuh ciri khasnya malaria. Si kalau misalkan ada kayak sel sabit gituan, itu si apa sih namanya, biakannya itu dia ini kayak berbentuk sabit. Anyways, itu untuk anemia hemolitiknya itu HB-nya itu mungkin harusnya itu lebih rendah lagi. MCH-nya juga mungkin harusnya lebih rendah. Dan anemia aplastik, dia ini bisa dilemahin karena ini tuh dia tuh gak ada ciri khas neurologis. Actually 2, 3, 4 ini harusnya gak ada ciri khas neurologis sama sekali. Karena itu masalah utama B12. Dengan begitu semua ini bisa kita coret, menyisakan kita punya anemia megaloblastik. Oke, pertanyaannya itu apa triggernya? Anemia at causa defisiensi kobalamin. Kobalamin itu B12 dan folat. Folat itu B9. Oke, jadi di sini mungkin sebelum kita mulai terlebih dahulu ada sedikit fisiologi yang mau diberitahu nih. Ini singkat kok, ini tentang metabolisme doang. Jadi B12 ini itu yang kita tahu, dia bakal berkaitan dengan intrinsic factor yang dihasilkan dari sel parietal, dan habis itu mereka have a happy life. Enggak. Sebelum dia sampai ke lambung, dari kelenjar saraf ada sesuatu yang berkaitan sama dia. Namanya itu haptokorin. Haptokorin bind dengan dia, mereka hug, they kiss, and dengan gitu mereka nikah. Mereka nikah membentuk suatu kompleks. Kompleks ini masuk ke dalam lambung. Di lambungnya ini itu, dia ini nanti bakal bertemu sama si sel parietal, dan di situ ada intrinsic factor. Oke. Si haptokorin ini semacam pelindung si B12-nya ini. Dengan begitu, they live happily ever after, masuk ke usus halus misalkan. Dan di sini mungkin yang paling di-highlight itu antara di jejunum atau ileumnya itu, yang tempat absorpsi paling utamanya. Di situ si pankreas ini mengeluarkan suatu enzim, bilang aja ini protease, because haptokorin itu protein. Protein ini itu didegradasi oleh dia atau semacam dilepas ikatannya itu, sehingga sekarang si B12 ini left alone, si biru ini. B12 ini malah berikatan dengan intrinsic factornya, yang dimana nanti dia akan berikatan dengan reseptor di usus halus sehingga bisa ditarik ke blood vessel, dan si B12 ini dapat pergi untuk ngelakuin B12 stuff. B12 stuffnya itu yang bareng sama B9 itu, dia bisa mengubah si metyl malonyl CoA menjadi succinate CoA. Ada enzim khususnya tapi nggak dijelasin dulu. Atau dia bisa mengubah homocysteine menjadi metionin. Homocysteine ini ada nanti fungsinya itu nanti di kardiovaskularnya ini. Ataupun di sini di slide lebih bawah di sini tuh si B12 juga B9 ini tuh berperan dalam proses pembentukan DNA. Oke, kita jelasin dulu deh metabolisme si folat ini. Tadi kan udah dijelaskan dalam metabolisme B12. Untuk metabolisme B9, kali ini tidak ada namanya haptokorin or whatever, haptoglobin gituan. Jadi si harusnya ini B9, maaf, lupa diubah. Jadi si B9 ini tuh dia tuh masuk dari oral, dia
gak langsung ke degradasi mungkin kayak si B12-nya ini. Jadi dia bisa masuk ke intestine. Kasihannya itu dia itu gak ada teman untuk berkata sama dia. Nah, sampai di intestine kita bedah dulu. B9 ini dia ini dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk poliglutamat. Kita pengen dia itu dalam bentuk monoglutamat. Oke. Nah, di sini ada suatu conjugase enzim gitu, enzim yang ada di sel intestinnya ini. Bisa dibaca di sini juga. Si intestinal conjugase ini tuh dia ini bakal mengubah si poliglutamat menjadi monoglutamat. Dan dari situ dia ini dibawa menuju ke bloodstream. Oke, happily ever after. Nah, sekarang gimana caranya si sintesis DNA ini itu yang merupakan bagian esensial kenapa si anemia ini bisa terjadi? Secara faal normalnya ini itu folat atau B9 dia bakal diubah menjadi namanya itu dihidrofolat, DHF. Dengan bantuan di DHF reductase, dia bakal diubah menjadi tetrahidrofolat. 4 folat berkata sama OHAP, maybe. Lalu habis itu melalui beberapa enzim lainnya itu dia diubah jadi 5-10 methylene dan habis itu berubah jadi 5-10 tetrahidrofolat. Oke, that's sweet. Lalu fungsi di DNA-nya mana? 5-10 methylene ini itu dia ini nanti akan bereaksi dengan DUMP, deoksiuridin monofosfat. See it here, deoksiuridin monofosfat. Si dump ini tuh nanti dia akan diubah jadi DTMP. Uridinnya tuh diubah jadi timidin. Jadi dari uridin dia berubah jadi timidin. Nah, DTMP ini tuh ya nanti dia akan melakukan fungsinya itu sebagai kofaktor atau pembantu sintesis DNA-nya. Bahan baku maybe. Oke, itu faal normalnya. Nah, let's get into the abnormalnya, si patofisiologinya. Mungkin diambil dari perspektif si B12 aja deh. Perspektif B12 dulu deh sebelum nanti dibawa ke perspektif B9. Karena bedanya itu cuma satu doang. Oke, etiologinya itu dulu. First things first. Di sini pola makannya itu berantakan. Pola makannya orang. Dia ini diet vegetarian. Kita bahas dulu diet vegetarian. Diet vegetarian seperti tadi dibilang, dia ini lebih kaya B9 dibanding B12-nya. Oke, that's one thing. Ya berarti dia ini at risk untuk kekurangan B12. Yang vegan at more risk. Karena vegetarian itu slightly lebih dikit. Jadi yang menjadikan dia itu jadi ya masih ada kemungkinan masih ada B12 dikit, but not as much as vegan. Apalagi sih selain diet vegetarian yang bisa menyebabkan ginian, kurang makan sayur, kurang makan buah, too much gorengan atau jeroan atau fast food, maupun juga lu pecandu alkohol. That's definitely a factor. Jadi kalau lu candu alkohol, terus aja lu bakal kurangan B9 karena itu merupakan ya because gak ada nutrisi di situ. Hampir sama kayak makan mie instan terus. Oke, the next thingnya itu kalau misal bukan gara-gara pola makan nih, mungkin dari sakit lambung. Di sini ada dua alasan kenapa B9 dan juga B12 ini can be jadi permasalahan di sini. B9 dulu deh. Ini kemungkinan ada infeksi, tapi rupanya tadi nggak ada infeksi. Nggak ada infeksi Helicobacter pylori atau Crohn disease. Ya dimana dia ini bikin lambungnya meradang dan akhirnya itu malabsorpsi. Mungkin sel parietalnya itu jadi disfungsional. Gak bisa ngeluarin hasil maupun juga intrinsic factor. Selain itu, bisa juga ada dia terhadap asam folat foods. Karena sakit mah kronis. Bisa kalian cari sendiri foodnya itu apa aja si asam folatnya. Lalu kemudian, kalau misalkan dari sudut pandang B12, di sini where we see the problem dengan si B12-nya di sini. Yang mau di-highlight itu adalah long term penggunaan obat proton pump inhibitor. Jadi dari dua yang kalian pikirin tentang si obat sakit mah ini, contohnya antara Milanta, omeprazole, lansoprazole. Paling simpelnya itu. Mereka ini bisa menghambat absorpsi B12. That's the key point. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut. Other things-nya itu bisa aja sel parietalnya itu rusak karena sakit lambungnya itu, intrinsic faktornya itu gak dikeluarin. Gak bisa lah si B12-nya itu have a happy life. Autoimunnya itu nyerang si intrinsic factor atau sel parietal. Ada nama-nama khususnya kayak anti-intrinsic factor, anti-parietal gitu. Bisa dicari di Ninja Nerd. Ataupun dia mengalami operasi angkat gaster. Kalau nggak salah, gastrectomy. Ya dimana, ya obviously, dia ini bakal menghambat absorpsi B12 by the same effect kayak sel parietalnya itu dihilangin. Oke. Efek gabungan dari semuanya itu, B9 dan juga B12-nya itu rendah di sirkulasi. Oke, that explains tentang penurunan vitamin B9 dan juga B12-nya. What happens next? Kita bahas dulu deh apa yang terjadi di mulut. Tahu kan tentang ada namanya turnover, yaitu si sel ini tuh dia ini cepat mati, lalu habis itu perlu diregenerasi.
sehingga dia nanti bisa membentuk jaringan yang sehat lagi. Mulut ini in constant gesekan, jadi dia ini terpapar gesekan terus-terusan. Nah itu kenapa si mulut ini tuh jadi rentan banget dan membutuhkan regenerasi jaringan. B9 dan B12 ini help untuk regenerasi jaringan by the same thing sintesis DNA tadi. Nah tapi karena kekurangan B9 atau B12 ini itu regennya itu jelek, lidahnya itu kena, bibirnya juga kena, mereka gampang luka. Harusnya di sini ada tarikan garis lagi, ada tarikan garis like ini itu nanti bakal berujung ke lidah perih. Let's say like this, lidahnya bakal perih. That's one thing yang bisa terjadi. What's the other? Gampang luka ini bisa bikin glossitis, radang lidah tadi, kontribut ke lidah perihnya ini. Ataupun juga ini mengefek sudut mulutnya, terjadilah stomatitis angularis. Oke, that's for the oral cavity. Lalu coba kita lihat deh ke si hematologinya. Oke, jadi tadi itu B9 kan yang kita bicara tentang maturasi DNA-nya itu. Jadi DNA-nya itu dia ini tidak mature. DNA tidak mature, apakah dia bisa jadi fungsional si RBC-nya? Of course not. Mungkin hemoglobinnya itu bakal ke efek, tapi kayaknya ini enggak. Hipotesisnya itu dia ini enggak terpengaruh si hemoglobinnya. Oke lah, jadi si sel darah merahnya itu mungkin bakal mengalami perubahan bentuk sedikit. What happens? Yang berkebalikannya, sitoplasmanya itu malah nggak terpengaruh. What happens next? Di RBC-nya, dia ini bakal membesar. Karena ya si DNA-nya ini dia itu nggak bisa mengatur si hal-hal penting di RBC-nya, kayak mau ngeluarin si mitokondria, mau ngeluarin si nukleusnya berikutnya, ataupun hal lainnya itu. Dia ini jadi membesar karena sitoplasmanya itu makin berkembang. Dan dia ini gagal divide, pembelahannya itu jadi terganggu. Dia ini malah jadi suatu big eritrosit, bukan gelembung. Dia ini bukan gelembung. Dia ini masih dalam bentuk bikonkaf. Oke lah, bentuk bikonkafnya ini, tapi lama-lama dia ini bakal memiliki bentuk yang abnormal. Abnormalnya apa? Makrooval. Kita sebut makroovalosit. Tapi karena dia besar, kita sebutnya itu eritrosit makrositik. As the word si dokter Mutia itu, dia ini makrositik doang. Gak ada hipokrom, gak ada normokrom. Udah, makrositik doang. Atau megaloblastik. What happens ke si neutrofilnya? Rupanya si DNA ini tuh dia ini mengatur pembelahannya itu jadi terganggu. Pembelahannya terganggu, otomatis lobus-lobus yang misalkan ini mau di-separate untuk si neutrofil A sama neutrofil B masing-masing 4 lobus, mereka malah jadi punya lebih dari 5 lobus. That explains kenapa dia ini neutrofil hypersegment. Terakhir deh ke platelet. Ya, pembelahan dia itu juga bakal terganggu, sintesnya itu terganggu, dan dia maybe unfunctional sehingga terjadi trombositopeni. Oke, lalu kemudian efeknya apa ke hasil labnya itu? MCV-nya itu bakal meningkat. MCV ini tadi apa? Parameter ukuran eritrositnya. Tinggi itu berarti dia makrositik. Normal dia itu normositik. Turun itu mikrositik. HB-nya itu dia bakal menurun. Dan juga MCH-nya itu dia ini normal. Perhatikan kalau di sini tuh HB yang dan juga MCH-nya dibicarakan ini tuh HB total dan MCH total. Di sini karena di sini tuh mereka ini seperti ini karena jumlah selnya itu menurun. Kita nggak bicara tentang HB di dalam selnya ini. HB di dalam sel dia ini kayaknya bakal normal. Tapi karena si RBC-nya itu dia ini kebanyakannya unfunctional, HB yang kita bakal dapat yang normalnya itu bakal menurun. Dan sementara kita mengukur konsentrasi si MCH-nya itu, obviously MCH itu nggak melihat HB-nya itu fungsional or not. Sehingga MCH-nya itu relatively normal. On the other hand, kita bakal dapat trombositopen dan juga leukopenia atau leukositopenia. Ya kayak gitu lah. Itu kira-kira penjelasan untuk si hematologinya di sini. Kenapa HB-nya turun, MCH dan other stuff-nya kayak begini, leukositnya itu turun juga, dan juga kenapa penurunan kadar vitamin B9 dan juga B12-nya. Itu juga menjelaskan untuk ya head dan neck-nya dulu. Sekarang kita lanjut ke si sarafnya dulu deh. Karena si B12 di sini itu the main actor penyebab dia itu kesemutannya itu. B12 ini fungsinya itu apa sih? Dia ini membantu pembentukan selubung mielin. Tahukah selubung mielin? Yang melapisi si aksonnya itu loh. Jadi itu si sarafnya itu dia itu menghantar ke kursinya itu secara saltatori, loncat-loncat kayak kodok. Tapi karena pengurangan sintesis mielin itu, bayangin aja si mielin itu jadinya itu rusak. Kalau rusak, apakah konduksinya itu berjalan lancar? Of course not. Bakal menurun. Menurunnya itu dia itu bisa bikin apa?
Kombinasinya itu namanya itu subacute combined demyelination. Gak ngerti gue gimana cara Indonesia ini tuh. Tapi yang bisa kita tarik itu adalah S, C, dan D-nya itu. They represent something di traktus otaknya itu. S-nya ini dia tuh mengarah ke spinocerebellar. Spinocerebellar itu mengatur apa? Keseimbangan. Orang jadi bisa mengalami ataksia. Ataksia itu gangguan keseimbangan. Lalu kemudian C-nya ini, dia tuh mengarah ke corticospinal. Corticospinal itu mengatur apa? Motorik. Of course, dia ini bakal bikin lemah otot. Lemah otot ataupun kalau di genre itu paralisis parsial kalau nggak salah. Atau paralisis cramp gitu, jadi ototnya tuh cramp. Somehow like that. Itu efek dari corticospinalnya itu terganggu. Lalu kemudian D-nya ini menggambarkan apa? Dorsal column medial meniscus, DCML. Jangan lupa, DCML itu kalau dari PPT Dok Lucky kemarin. Itu dia itu mengatur propriosepsi. Dia juga mengatur sentuhan halus. Oke, dua itu aja yang kita perlu hafalin. Propriosepsi itu dia ini mengacu ke apa sih? Orangnya ini tuh dia tuh mengetahui keberadaan tubuh dia in 3D. Yang berarti kalau gue tutup mata, gue tahu, oh ini tangan, oh ini kaki. Kalau misalkan propriosepsinya itu terganggu, ya bilang aja refleks tendon, refleks Golgi, other stuff itu, mereka semua itu akan menurun. Dan itu menyebabkan kenapa refleks fisiologisnya itu menurun. That's one thing dari si dorsal column medial meniscusnya itu terganggu. The other thing, kaki ini dia ini memiliki saraf terpanjang. Bayangin aja jalan tol pendek sama jalan tol panjang. Lebih cepat mana sih? Kalau misalkan kita bayangin kecepatan sarafnya itu sama untuk si mobil yang berjalan di jalan tol pendek dengan jalan tol yang panjang. Obviously kalau mau pergi ke A sama B, kayak let's say here lah, di sini ada ini si A, lalu habis itu ini si B. Lebih cepat sampai mana sih? Lebih cepat sampai di A dong dibandingkan si B. Ini bilang aja tangan, ini kaki. Yang berarti si kaki ini dia ini bakal memiliki refleks yang lebih lama dibandingkan si ekstremitas atas. Maka ekspektasinya itu tentu saja refleksnya itu akan menurun dan terlihat banget di kaki ketika kita lakukan patella reflex, bilang aja. Karena pasti ada delay yang lebih lama dibandingkan si tangan. Mungkin beberapa milisecond, tapi tentu saja bakal terlihat delaynya. Ada artis yang mungkin kita mau lihat di sini itu mungkin ada refleks Babinski. Refleks Babinski yang diakibatkan sama itu, the same thing. Si corticospinalnya itu. Oke, kira-kira itu tentang si sarafnya ini. Lalu kemudian ke si mata dan juga kulitnya ini. Di sini ada dua hal yang mau dibahas. Penurunan HB. Ingat tadi penurunan HB-nya ini. HB itu gunanya buat apa? Mengangkut oksigen. What happens ketika HB berkaitan dengan oksigen? They make red. Ketika si HB-nya menurun, terjadi hipoksia jaringan. Selain itu, si eritrosnya itu bakal terlihat lebih pucat. Jadi selain dia itu menyebabkan hipoksia jaringan yang bikin dia itu jadi lembab, dingin, dia itu juga bikin kulitnya itu jadi terlihat pucat. Ataupun konjungtivanya itu juga terlihat pucat. Yang kita sebut konjungtiva anemis. Karena mereka berwarna putih. Ya karena si RBC-nya itu dia itu pucat. Oke. Lalu berikutnya terjadi ineffective erythropoiesis. RBC-nya aja rusak yang dihasilkannya itu. Ketika terjadi ineffective erythropoiesis, itu berarti RBC-nya cacat dong. RBC cacat pas dideteksi sama makrofag, oh ini perlu didestruksi. Nah tapi karena ini terjadi anemia, maka lebih sedikit RBC yang didestruksi. Maybe that contributes in a slight peningkatan bilirubin. Tapi pasti ada ambangnya dong biar bisa terlihat kayak oh ini kulitnya itu kuning, oh matanya jadi kuning. Ini karena ini masih belum sampai ke threshold itu, makanya tidak terlihat ada ikterus. That explains kenapa skelaranya nggak ikterik. Kenapa kulitnya itu nggak ikterik. Oke, itu kira-kira untuk si main thing-nya ini. Sekarang gue mau masuk ke DLC-nya. Apa aja komplikasi yang mungkin bisa terjadi. Let's see dulu ke B12. Ini gue bagi untuk B12 dan juga B9 tersendiri nih. Di B12 what happens? Ini cuman bahasan dikit dari sini genre-nya itu. Kita mau lihat kardiovaskularnya. Tadi kan udah dibahas nih, B12 dan B9, they can make homocysteine berubah jadi methionine. Kalau misalkan B12-nya itu menurun, homocysteine-nya itu dia malah meningkat. Apa sih efek homocysteine? Homocysteine ini dia itu bisa menyebabkan agregasi platelet. Jadi bilang aja terjadi clumping trombosit ini itu karena ini situasi juga trombositopeni, ya otomatis bakal mungkin lebih dikit lagi trombositnya ini. Karena mereka melakukan clumping. Apa efek dari clumping trombositosit? Namanya trombus.
What happens next? Homocysteine dapat menyebabkan inflamasi dengan peningkatan sitokin inflamasi dari si let's say blood vessel cell-nya itu. Efek dari inflamasi itu apa? Terjadi platelet aggregation juga. Ingat-ingat lagi, ketika terjadi luka, maka nanti si platelet ini tuh dia bakal beragregasi dengan bantuan si von Willebrand factor. Jangan lupa juga sama reseptornya, GP1B, lalu habis itu GP2A3, 3B kalau nggak salah. Oke, apa efek dari semuanya ini? Inflamasinya ini, dia ini bisa menyebabkan aterosklerosis. Agregasi plateletnya itu dapat menyebabkan trombus. What happens dengan si kardiovaskularnya itu? Oke, kardiovaskularnya itu bisa menyebabkan coronary artery disease, itu CAD. Masalah di arteri koroner. Terus saja nanti bakal terjadi, kalau misalkan di biologi kita dulu kan, nanti dimasukin suatu balon gitu, kateter balon, nanti digembungin. Oke, itu kalau misalkan si jantung. Bagaimana dengan sirkulasi lainnya? Bisa terjadi peripheral artery disease. Peripheral artery disease itu yang mungkin kayak pembesaran arteri gitu, yang bikin edema. Tapi karena di sini gak ada edema, PAD dicoret. Lalu kemudian bisa terjadi transient ischemic attack. Kalau misalkan trombusnya itu sampai ke otak, dia ngeklot si otaknya ini. Bisa terjadi serangan ischemic gitu, yang bisa mengarah ke stroke. Oke, kira-kira itu sisi kardiovaskularnya itu dari si B12. Let's see what happens ke B9-nya. B9 nih. Masih ingat gak embriologi? Ketika perempuan lagi hamil kan, nanti bakal ada dari endoderm itu nanti ada namanya itu neural plate nanti dia bakal bikin neural plate. Itu parit dari si neural plate-nya ini, nanti neural plate-nya itu bakal berubah jadi neural groove, semacam kayak selokan gitu. Neural groove ini tuh nanti dia bakal melipat menjadi neural fault. Ini neural fault. Ini gue lupa ini itu apa, kayak intermediate sama apalagi satu lagi itu yang dia ini bergerak ke atas, bergerak ke bawah. Not important much ini, tapi dari hasil dari neural groove ini itu dia ini nanti akan mengalami penarikan ke bawah. Kalau bahasa kitanya kan dia disok ke bawah. Apa hasil suckingnya itu? Neural tube yang nanti bakal menghasilkan si otak dan juga sistem saraf lainnya itu. Pasti inget dong what happens ketika B9 ini menurun sejak dari tingkat 1. Ya tentu saja neural tube-nya ini gak bakal terbentuk. Terus saja tahu kan what happens ketika neural tube-nya itu gak terbentuk? Number 1, spina bifida. Bisa terjadi kayak sumsum tulangnya itu gak terbentuk dengan normal, terjadi pembengkakan di sini. Bisa terjadi juga meningocele. Kalau nggak salah mungkin ini otaknya itu kepalanya itu jadi besar, otaknya itu nggak terbentuk. Atau bahkan meningomyelocele. Bisa cari sendiri itu apaan. Tapi ini komplikasi sistem saraf yang bisa terjadi. Jadi ini sangat berkaitan erat B9 dan juga B12 terhadap sistem sarafnya. Bisa terlihat banget. Dan mungkin itu pembahasan tentang si anemia causal deficiency B9 dan juga B12-nya. I hope it helps dan thank you.